Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nagita Saptri. Saya akan menjelaskan struktur dan siklus APBN. APBN merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya meningkatkan produksi, peningkatan kesempatan kerja, perubahan ekonomi yang cukup tinggi, serta pada akhirnya ditunjukkan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pendapatan dan hibah. Pendapatan negara adalah sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak retribusi, hasil usaha BUMN dan BUMD, dan lain-lain. Titik pendapatan negara digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Selain pendapatan negara, terdapat juga sumber penerimaan negara yang disebut hibah. Hibah adalah penerimaan negara dalam bentuk devisa. Devisa yang dirupiahkan, rupiah barang, jasa, dan surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing. Pertama ada pendapatan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan pajak, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam. Pertama ada penerimaan pajak. Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lain-lain. Kemudian ada pajak penghasilan. Migas merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Non-migas ini merupakan kebalikan dari migas, di mana non yang berarti tidak, dan migas merupakan minyak dan gas alam. Jadi dapat diartikan non-migas ialah segala sesuatu yang merupakan hasil alam maupun industri, namun yang bukan termasuk dalam kategori minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax atau Goods and Service Tax. Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan soal ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Cukai. Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang, merupakan penerimaan negara guna mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan. Kemudian ada pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan internasional merupakan segala bentuk penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk atau impor dan bea keluar atau ekspor. Nah, bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Selanjutnya kita membahas penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak adalah pungutan yang dibayar oleh
orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Nah, penerimaan sumber daya alam. Migas, cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap atau kehijauan yang mudah terbakar. Gas alam adalah sumber energi yang berasal dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang tersimpan di bawah tanah selama ribuan bahkan jutaan tahun. Kegunaan utama gas alam antara lain untuk produksi bahan bakar dan juga amonia atau komponen utama dalam pembuatan pupuk. Pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan kekayaan negara adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero atau perum serta persoalan terbatas lainnya. Pendapatan baru yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terkait yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional. Hibah. Hibah merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintahan luar negeri termasuk lembaga internasional. Penerimaan hibah ini tidak perlu dikembalikan. Hibah meliputi pemberian untuk proyek khusus dan untuk mendukung anggaran secara umum. Belanja negara. Belanja negara adalah pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah seperti pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja dalam pelaksanaan pembangunan. Belanja negara dapat mencakup beberapa jenis, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Salah satu strategi penyelenggaraan pemerintah adalah belanja negara. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Jenis-jenis belanja yaitu belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada kementerian dan lembaga sesuai dengan program-program yang akan dijalankan. Kemudian ada belanja pegawai. Belanja pegawai adalah penghidupan dalam bentuk uang maupun yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan. Kemudian ada belanja barang. Belanja barang adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai, memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Selanjutnya ada belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Selanjutnya ada pembayaran kewajiban utang. Pembayaran kewajiban utang belanja negara untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban pokok utang baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Selanjutnya subsidi. Subsidi energi adalah sebuah tindakan yang membuat harga sumber energi di tingkat konsumen tetap berada di bawah harga pasar atau lebih tinggi dari harga pasar untuk subsidi harga di tingkat produsen. Kemudian ada dana bagi hasil, DBH. Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum adalah jenis dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk mendorong pemerataan keuangan antar daerah di Indonesia. Tujuannya untuk menyediakan pendanaan bagi kebutuhan masing-masing daerah guna mengurangi kesenjangan keuangan dan pelayanan publik antar daerah. Selanjutnya ada dana transfer khusus. Dana alokasi khusus fisik atau biasa disebut dengan DAK fisik merupakan dana yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu meneladani kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana alokasi khusus non-fisik yang selanjutnya disebut dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dana intensif daerah merupakan bagian dari dana transfer ke daerah dan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, diberikan kepada daerah yang telah mencapai kriteria tertentu. Selanjutnya masuk ke pembahasan keseimbangan primer. Keseimbangan primer adalah selisih antara pendapatan negara dan belanja negara sebelum memperhitungkan pembayaran bunga utang. Dalam kamus APBN, saldo primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembiayaan bunga utang yang dalam diksi lainnya disebut pula sebagai belanja primer. Bila dampaknya negatif, hal ini berarti belanja pemerintah masih lebih besar daripada penerimaannya. Begitu juga sebaliknya, jika positif, keseimbangan primer merupakan indikator penting dalam menilai kinerja fiskal suatu negara. Selanjutnya ada surplus defisit anggaran, merupakan selisih antara pendapat negara dan belanja negara setelah perhitungan pembayaran bunga hutang. Jika pendapatan negara lebih besar dari belanja negara, maka terjadi surplus anggaran. Pembiayaan adalah setiap yang dibayarkan kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama ada pembiayaan utang. Pembiayaan utang adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Contoh dari pembiayaan utang itu seperti SBN, surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, pembiayaan investasi, dan pemberian pinjaman. Siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Siklus APBN memakan waktu sekitar 2,5 tahun. Siklus tersebut meliputi 1 tahun tahap perencanaan, 1 tahun tahap pelaksanaan, dan 6 bulan tahap pelaporan atau pertanggungjawaban penyusunan APBN melalui sejumlah tahap sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan dan penganggaran, merupakan tahap pelayanan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi, asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusun kapasitas fiskal oleh pemerintah, disiapkan oleh pemerintah. Penyusunan rencana kerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara dan Lembaga untuk periode 1 tahun dituangkan dalam RKA KL. Untuk selanjutnya, petunjuk teknis penyusunan RKA KL ditetapkan setiap tahun melalui keputusan Menteri Keuangan. Informasi di bidang penyusunan anggaran juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Kedua ada pembahasan APBN. Kegiatan pembahasan APBN antara kementerian dan lembaga selaku Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan. Dihasilkan rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Untuk nota keuangan dan RUU APBN 2014, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada pekan ketiga Agustus dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam bahasan ini, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci dalam dengan unit organisasi,
fungsi program kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tinggi sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Yang ketiga ada penetapan APBN. APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan Presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri atau pimpinan lembaga agar mencapai dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian dan lembaga. Dokumen pelaksanaan anggaran terurai dalam peraturan Presiden tentang rincian APBN. Dokumen pelaksanaan anggaran terurai dalam susunan yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana setiap-tiap satker pendapatan yang diperkirakan tersebut. Yang keempat ada pelaksanaan APBN. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya oleh Menteri Keuangan, disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait kuasa bendahara umum negara dan kuasa penggunaan anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga dan bendahara umum negara. Dokumen-dokumen yang penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran dan dokumen lain yang dipersamakan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran. Selanjutnya ada laporan keuangan kementerian dan lembaga yang disusun oleh menteri dan pimpinan lembaga. Disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh instansi kementerian negara. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara juga menyusun laporan arus kas. Selama laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelolaan fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Nah, yang terakhir ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pada bab 9 memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Pada tahap ini, pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan atau kepala kerja kementerian negara dan lembaga dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.